Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan video mengenai design thinking dan critical thinking. Perkenalkan, nama saya Ardia Sunaroto. Halo. Halo, perkenalkan nama saya Nanda Fitria. Hai teman-teman, nama saya Nanda Syifa Rahmawati. Halo, perkenalkan nama saya Lita Sukarja. Saya berasal dari kelompok 1 Manajemen Inovasi dan berasal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Eka Pratiwi. Apa yang akan kita bahas? Pertama, sejarah dan pengertian. Kedua, langkah-langkah design thinking. Ketiga, perbedaan. Dan yang keempat adalah contoh-contoh. Sejarah design thinking. Design thinking mulai dikenal sejak tahun 1991, di mana dalam hal ini berfokus pada user atau penggunanya. Design thinking dipopulerkan oleh David Kelley dan Tim Brown. Dia merupakan lembaga konsultan desain yang latar belakangnya desain produk berbasis inovasi. Tujuan diciptakannya desain thinking oleh David Kelley dan Tim Brown tersebut untuk menyelesaikan masalah dengan berfokus pada kebutuhan pengguna atau user. Desain ini berkembang pesat sampai muncul versi praktisnya, yaitu desain sprint. Konsep design thinking, Hideo menyatakan bahwa formula ini akan mengubah cara perusahaan atau organisasi dalam berpikir mencari solusi permasalahan. Namun, untuk menerapkannya membutuhkan yang namanya kreatif atau kreativitas, agar serta solusi yang didapatkan benar-benar mampu diselesaikan. Pengertian dari design thinking, sebuah pendekatan atau prosedur kerja untuk memecahkan masalah berdasarkan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna atau user. Langkah design thinking, yang pertama, empathize atau explore, yang kedua, define, yang ketiga, ideate, yang keempat, prototyping, yang kelima, learn and share. Empathize berasal dari kata empati, upaya memahami keadaan pikiran perasaan orang lain. Langkah untuk mengetahui atau mengidentifikasi kebutuhan pengguna tentang produk yang diciptakan. Tujuan dari empati meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan, membentuk dan mengembangkan wawasan. Empati dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Empati didasari oleh keingintahuan atau kepo, rasa ingin tahu. Selanjutnya, define. Define menentukan permasalahan atau kebutuhan utama user yang akan dipecahkan melalui produk yang akan dikembangkan. Define dilakukan melalui penyimpulan kebutuhan user berdasarkan data melalui langkah empatis. Yang ketiga ada ideate. Ideate merancang atau mengembangkan rancangan produk yang menggambarkan solusi yang dibutuhkan user. Rancangan masih berupa ide dan perlu ditindaklanjuti melalui langkah prototype. Selanjutnya yang keempat ada prototyping. Langkah lanjutan dari ideate di mana ide rancangan produk perlu langsung diimplementasikan dalam sebuah produk uji coba. Learn or share. Jika produk sudah dinyatakan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna, maka inovator dapat menyebarluaskan produknya agar dapat digunakan oleh user sesuai tujuan semula. Perbedaan design thinking dan critical thinking. Yang pertama, design thinking. 1. Design thinking harus berbolak-balik antara kedua thinking sepanjang proses. 2. Proses design thinking mengandung aktivitas yang membutuhkan kreatif dan critical thinking secara bersamaan. 3. Bersifat dinamis. Yang kedua yaitu creative thinking. 1. Membantu kita untuk melihat lebih banyak kemungkinan pola dan keinginan customer yang tersembunyi. 2. Digunakan untuk merancang eksperimen, tetapi di saat bersamaan kita harus menggunakan creative thinking untuk membuat prototype yang
informasi aksar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh dari design thinking dan critical thinking. Yang pertama ada design thinking. Contoh-contoh dari design thinking adalah: yang pertama, membuat bingkai pertanyaan dengan melakukan identifikasi pertanyaan pendukung. Yang kedua, mengumpulkan inspirasi dan membuat pemikiran baru. Yang ketiga, menghasilkan ide dan mendorong solusi yang sudah jelas. Yang keempat, mewujudkan ide dan membuat prototipe kasar. Kelima, menguji atau bereksperimen untuk bisa belajar dari ide yang sudah disaring. Yang keenam, membagikan kisah tentang pengalaman ini untuk menginspirasi orang lain. Selanjutnya yaitu ada contoh-contoh dari critical thinking. Yang pertama, memahami hubungan logika dan gagasan. Yang kedua, mengidentifikasi, membangun, dan mengevaluasi argumen. Yang ketiga, mendeteksi ketidakkonsistenan dan kesalahan umum dalam bernalar. Yang keempat, menyelesaikan masalah secara sistematis. Yang kelima, mengidentifikasi relevansi dan pentingnya gagasan. Yang keenam, merenungkan sebuah pembenaran keyakinan dan nilai dalam diri seseorang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, kritik, atau saran, kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.